Kita ke informasi lain, pemirsa. Mantan Menkominfo Johnny G. Plate dijadwalkan diperiksa sebagai saksi mahkota dalam sidang lanjutan kasus dugaan korupsi proyek Menara BTS 4G hari ini. Johnny yang sudah berstatus terdakwa dijadwalkan diperiksa sebagai saksi untuk 3 terdakwa lain, yaitu mantan Direktur Utama PT Mora Telematika Galumbang Menak, Komisaris PT Solitek Media Irwan Hermawan, dan Account Director PT Huawei Mukti Ali. Selain Plate, ada 4 saksi lainnya yang akan diperiksa, termasuk mantan Direktur Utama Bakti Kominfo Anang Ahmad Latif. Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum menetapkan 6 terdakwa kasus dugaan korupsi BTS 4G, termasuk mantan Menkominfo Johnny Plate. Mereka didakwa secara bersama-sama telah merugikan negara sebesar lebih dari 8 triliun rupiah. Komisaris PT Solitek Media Sinergi Irwan Hermawan mengakui memberikan uang 27 miliar rupiah kepada seseorang yang bernama Dito Aryo Tejo. Irwan menjelaskan uang tersebut diberikan untuk mengamankan perkara korupsi BTS 4G Kominfo tahun 2020 sampai 2022. Hal ini terungkap saat Irwan menjadi saksi mahkota dalam sidang lanjutan perkara dugaan korupsi BTS 4G untuk terdakwa mantan Menkominfo Johnny G. Plate, Direktur Utama Bakti Kominfo Anang Ahmad Latif, dan tenaga ahli Human Development UI Yohan Suryanto. Irwan menjelaskan dirinya tidak menyerahkan langsung uang tersebut kepada Dito. Uang 27 miliar rupiah tersebut dititipkan kepada seseorang bernama Resi dari tangan Windy Purnama. Irwan juga mengaku pernah 1 kali bertemu langsung dengan Dito Aryo Tejo di rumah pribadi Dito. Awalnya Irwan enggan menyebut siapa sosok Dito Aryo Tejo yang menerima uang 27 miliar rupiah. Setelah didesak oleh hakim, Irwan membenarkan sosok Dito Aryo Tejo adalah Menpora saat ini. Ya, tambah lagi 60M. Ya. 75 lah barang tuh. Ya. Ya. Betul. Oh, alangkah. Ada lagi, Pak? Ada lagi, Pak. Ada lagi. Untuk nutup juga. Iya. Berapa? 27. 27M. Iya. Siapa itu, Pak? Pada saat itu saya tidak menyerahkan langsung, tapi sama siapa? Saya titip ke teman yang namanya Resi dan juga sama? Lewat Windy juga. Ya. Lewat Windy. Ya. Titip sama siapa? Yang terakhir namanya Dito. Dito. Ya. Dito apa? Pada saat itu saya taunya namanya Dito saja. Dito apa, Pak? Dito itu macam-macam. Belakangan saya ketahui namanya Dito Aryo. 2 saksi mahkota dalam sidang dugaan korupsi BTS 4G Kominfo, Irwan Hermawan dan Windy Purnama, juga menyebutkan adanya aliran dana sebesar 70 miliar rupiah ke Komisi 1 DPR RI. Irwan mengaku ada penyerahan uang yang belum pernah disampaikan saat penyidikan atau persidangan karena takut diteror oleh orang kuat. Irwan mengaku uang tersebut diserahkan kepada Nistra, salah satu staf anggota Dewan dari Komisi 1 DPR. Sementara Windy mengatakan penyerahan uang kepada Nistra dilaksanakan sebanyak 2 kali dengan total 70 miliar rupiah. Selain yang dari Jamie juga ada Siapa? namanya Nistra. Namanya yang jelas. Siapa Windy? Iya, baik Pak. Jadi mungkin perlu saya sampaikan yang mulia. Jadi saya mendapatkan nomor telepon dari Pak Anang. Nomor telepon seseorang namanya Nistra. Siapa? Nistra. Distra? Nistra. Iya. Nistra itu siapa? Saya juga pada saat itu Pak Anang mengirimkan lewat sinyal itu Pak, itu adalah untuk K1 katanya gitu ya, K1. Apa? K1. K1 itu apa? Ya itu makanya saya tidak tahu Pak. Makanya saya tanya ke Pak Irwan yang mulia. K1 itu apa? Oh katanya Komisi 1 gitu Pak. Apa? Komisi 1.
Komisi 1. Iya. Berapa diserahkan sama dia, Pak? Saya menyerahkan 2 kali yang mulia. Berapa? Totalnya 70 M kurang lebih. Berapa? 70 M. 70 M. Berarti ini kan baru penerimaan. Ini baru satu penerimaan ini. Betul yang mulia. Nah, kalau sampai 70 M itu penerimaan dari siapa dulu? Kita himpun dulu ke si Windy. Siapa sih? Pemirsa, Direktur PT Multimedia Berdikari Sejahtera, Windy Purnama, juga mengaku menyerahkan uang senilai 40 miliar rupiah kepada seseorang bernama Sadikin, selaku perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK RI terkait kasus dugaan korupsi BTS 4G. Uang 40 miliar rupiah tersimpan dalam koper diberikan kepada Sadikin atas arahan mantan Dirut Bakti Kominfo Anang Ahmad Latif. Itu adalah saya tanya untuk siapa? Untuk BPK yang mulia. Untuk BPK. 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 Saya dengar untuk BPK, Pak. PPK apa BPK? BPK yang mulia. BPK. Betul yang mulia. Kalau PPK pejabat pembuat komitmen, pejabat penandatanganan komitmen. Kalau BPK Badan Pemeriksa Keuangan. Yang mana? Badan Pemeriksa Keuangan yang mulia. Siapa yang minta sama saudara itu? Permintaan dari Pak Anang yang mulia. Pak Anang. Dikirimlah ke orang yang bernama Sodikin itu. Dikirim yang mulia. Ditransfer. Tidak. Dikirim, bagaimana cara ngirimnya kalau gitu? Dikirim lewat cash. apa, paket? Enggak, ya saya kirimkan langsung yang mulia. Hah? Saya serahkan langsung yang mulia. Antar langsung. Betul yang mulia. Itu tidak dikirim, namanya diantar langsung, namanya Windy. Kalau dikirim itu lewat pos kah, lewat apa kah, itu dikirim namanya. Berarti diantar langsung. Betul yang mulia. Ketemulah sama orang yang bernama Sodikin itu. Betul yang mulia. Di mana ketemunya, Pak? Ketemunya di Hotel Grand Hyatt. Grand Hyatt. Betul yang mulia. Grand Hyatt itu di Jalan Sudirman itu ya? Ya, dekat Bundaran HI. Hotel mewah itu, Pak. Di parkirannya yang mulia. Oh, parkirannya. Tidak sama masuk ke hotel. Siapa yang nerima? Seseorang yang bernama Sadikin. Sodikin. Ya. Berapa, Pak? 40 M. La Allah. 40 M. Betul yang mulia. Diserahkan di parkiran. Uang apa itu? Uang rupiah atau uang dolar Amerika, dolar Singapura, atau euro Eropa? Uang asing, Pak. Hah? Uang asing yang mulia. Uang mata uang asing. Uang apa asingnya? Saya lupa detailnya, mungkin gabungan antara dolar dan Singapura dolar. Oh, Singapura dolar, dolar Amerika sama Singapura dolar. Proses persidangan kasus korupsi BTS 4G kini telah mencapai tahap pembuktian dengan pemeriksaan saksi mahkota atau para terdakwa yang dihadirkan sebagai saksi untuk terdakwa lainnya. Dan kita akan membahas bagaimana keterangan saksi mahkota ini dalam membongkar aliran dana korupsi BTS 4G Kominfo bersama dengan Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia, Bang Boyamin Saiman. Selamat sore, Bang Boy. Sore, tapi Bang Boy, kalau kita lihat beberapa hari belakangan ini mengejutkan, Bang Boy. Ternyata proyek BTS Kominfo itu ya ibaratnya proyek bagi-bagi kue yang mengejutkan. Dari BPK Komisi 1, terus kemudian nama Dito Aryo Tejo juga disebut. Bagaimana Anda melihatnya, Bang Boy? kalau saya dan iNews Group itu mestinya nggak kaget, kan sering kita ulas gitu. Dan sudah saya kasih kode kan, gedung di utara, gedung Kejaksaan Agung. Berarti gitu kan terkait dugaan oknum DPR. Utara agak ke kanan, itu berarti BPK, kan gitu sebenarnya. Terus 1 bulan yang lalu itu aku sudah gugat pra-peradilan Kejaksaan Agung terhadap 3 pihak, yaitu belum ditetapkan tersangkanya Jemi Suciawan, dan akhirnya sudah tersangka 2 minggu kemudian. Terus yang terkait dengan pemanggilan Listra, yang dipanggil 2 kali tidak hadir, tidak dilakukan upaya paksa, terus saya gugat. Terus terkait dengan Dito, penelusurannya belum komplit untuk melacak CCTV berasal dari mana uang itu dan siapa yang membawa, saya gugat pra-peradilan. Nah, tinggal 2 yang belum ini, yang belum didalami, yaitu mestinya Nistra Yohan itu dipanggil 2 kali tapi belum hadir. Kan berarti harusnya diterbitkan upaya paksa, yaitu perintah membawa. Kalau tidak mau tetap datang ya DPO, atau kalau belum DPO ya dinyatakan sebagai menghalangi penyidikan. Kalau perlu ditetapkan sebagai tersangka menghalangi penyidikan karena tidak hadir, kan itu. Nah, nanti DPO kan begitu kalau mau tegas sebenarnya Kejaksaan Agung. Terkait itu sebenarnya gampang itu didalami CCTV yang mengarah dia ke orang yang diutus itu
apakah benar ke arah Dito misalnya atau bukan, segera dikelirkan gitu. Ini kan betul-betul kasihan bangsa ini punya menteri yang disebut-sebut di pengadilan terkait dengan aliran dana dan sebagainya tidak dituntaskan oleh Kejaksaan Agung. Kalau Kejaksaan Agung menuntaskan dan tidak terbukti kan namanya bersih. Tapi kalau terlibat ya diproses hukum kan gitu, sehingga kita tidak tersandera begini, Davi. Oke, meskipun sebelumnya juga Dito Aryo Tejo yang kita ketahui Menpora sudah datang ke Kejaksaan Agung, kemudian memberikan klarifikasi, apa itu tidak cukup, Bang Boy? Nah, klarifikasinya kan sederhana, penyidiknya juga agak saya sindir-sindir, pertanyaannya sederhana, tahu tidak, menyerahkan tidak, menerima tidak, jawabannya tidak semua terus ditutup gitu aja. Tidak mencoba dikonfrontir dengan Windy, tidak dikonfrontir dengan Irwan Hermawan, tidak dikonfrontir dengan siapa lagi yang diutus, kan harusnya dikonfrontir. Tapi kan tidak dilakukan konfrontir. Setidaknya kalau toh itu tetap tidak titik temu, bahwa Dito tetap mengaku tidak terkait dengan itu, ya tidak apa-apa. Tapi setidaknya upaya maksimal dikonfrontasi. Tapi kenyataannya Kejaksaan Agung kan ditelan mentah-mentah aja keterangan dari Dito. Itu yang sangat kecewa, maka saya gugat ke pengadilan sebulan yang lalu. Dan ini akhirnya meledak kan, akhirnya saksi-saksi yang tadinya dikira tidak akan berbicara begitu, akhirnya buka-bukaan malah di pengadilan. Dan seperti tanda kutip menelanjangi proses di Kejaksaan Agung yang tidak didalami maksimal kan gitu. Ini kan terus terang aja sampai hakim itu gebrak meja, saya rasanya pengen gebrak apa ya supaya hukum ini ditegakkan dengan lebih baik gitu kan. Tapi kemudian kan boleh marah gitu. Iya betul. Tapi kemudian gugatan yang Anda layangkan hingga saat ini progresnya seperti apa, Bang Boy? Ya kemarin masih tidak diterima oleh hakim karena memang belum ada proses penyidikan segala macam. Tapi kan harusnya itu bukan soal kalah menang kalau gugatan pra peradilan itu kan, ini kan sebenarnya gugatan menjewer, mencubit kan gitu kan, untuk memberikan semangat dorongan kepada Kejaksaan Agung. Rakyat aja sudah gugat ke pengadilan itu kan, saya berhak dong merasa mewakili masyarakat yang jengkel dan marah. Mestinya Kejaksaan Agung bisa lebih progresif lagi dalam mengungkap semua persoalan ini supaya tidak menggantung dan bahwa proses-proses penegakan hukum itu bisa tuntas. Selama ini kan tidak pernah tuntas penegakan hukum kita itu. Hanya kemudian yang gampang dan diproses ya sudah, tidak dikembangkan kemana-mana itu. Dan itulah tanda kutip masalah kita baik di Kejaksaan Agung, di kepolisian maupun di KPK sering tidak tuntas begini sehingga masyarakat malah jengkel. Harusnya penegakan hukum itu membuat rakyat senang dan kemudian makin semangat kerja dan anti korupsi, tapi kemudian karena tidak tuntas masyarakat jadi jengkel, dan ini rasa keadilan tercederai. Dan ini Kejaksaan Agung harusnya sensitif untuk ini, dan itulah proses ini. Kemudian ya sekali lagi ketika ini seperti disumbat, maka kemudian saksi-saksi buka-bukaan, apa malah tidak malu nih proses-proses yang tidak tuntas seperti ini. Oke, Bang Boy, yang jadi pertanyaan kemudian mungkin masyarakat juga penasaran, aliran dana yang mengalir ke Komisi 1 ini relatif lebih besar daripada dua lainnya begitu. Kalau dari BPK mungkin masyarakat bisa menebak, agar korupsinya ini mulus, tidak diawasi pemeriksaannya oleh BPK. Tapi kalau dalam Komisi 1 apa kira-kira latar belakangnya? Ya sama aja, fungsi DPR kan mengawasi. Justru ketika ada anggaran besar yang tanda kutip juga diloloskan ke mereka, kalau tanda kutip tidak ada sesuatu yang bisa dianggap kue-kue begitu, DPR biasanya oknumnya itu terus kemudian sangat kritis gitu, mengawasi dan lain sebagainya. Nah, kemudian dipanggillah secara personal, bukan dalam rapat resmi tapi rapat setengah kamar begitu, dan kemudian ya tanda kutip nagih lah, atau kemudian ya kalau kamu tidak memberikan sesuatu ya nanti aku akan awasi dan akan aku segala macam lah, kira-kira gitu oknum yang nakal itu. Sehingga kemudian si pihak pemerintah atau pihak pemborong itu ya daripada repot segala macam nanti ya sudah tanda kutip uang damai gitu kan, gitu. Dan maka diduga mengalir uang 70 miliar itu tadi gitu. Dan sehingga apa yang terjadi? Kemudian nampaknya bisa aja nih proyek ini tidak terlalu dikritisi gitu. Saya tidak menuduh semua anggota Komisi 1, tapi setidaknya mestinya kan mereka reaktif ini. Mereka ini harusnya kan terima kasih dengan Kejaksaan Agung, diundang, didalami betul, dan kemudian kalau perlu membentuk pansus untuk lebih mendalami sebagai pengawasan. Bagaimana anggaran ini ternyata dibuat ugal-ugalan, mestinya kan reaktif. Tapi suara DPR senyap loh, Davi, nggak ada. Iya, artinya dengan begitu patut diduga ini ya, patut diduga sekali lagi Bang Boy, artinya banyak yang menerima di dalam Komisi 1 70 miliar ini. Iya, saya tidak bisa menyebut orang per orang, tapi kan yang diduga namanya Nistra itu
tanda kutip utusan yang menerima duit. Dan sebelumnya ada informasi bahwa beberapa orang yang pentolannya di proyek ini, artinya yang dari Bakti, dari Kementerian dan dari pemborongnya diundang oleh oknum gitu, oknum anggota Komisi 1, kemudian ya tanda kutip agak ditegur atau apa gitu, kemudian ada proses itu dugaan uang mengalir dan kemudian sunyi senyap. Sampai sekarang pun harusnya mereka itu menyambut dengan gembira, membentuk pansus, ikut mendalami dan apapun rekomendasinya segala macam. Tapi belum pernah sekalipun DPR ini kok melakukan rapat dengar pendapat membahas ini gitu. Kan aneh. Dan kemudian saya ingatkan Dawi, saya pernah mengirim kepada seluruh anggota Komisi 1 formulir yang bermeterai dan saya kasih amplop dan perangkonya untuk dikembalikan saya, pernyataan bahwa mereka tidak menerima sedikit pun dari proyek ini gitu. Nggak ada satupun yang balik ke saya loh. Itu artinya kan saya rakyat sudah bersedia membelikan materai, membelikan perangko untuk dikembalikan ke saya aja nggak ada yang menandatangani. Padahal saya kirim resmi, saya antar sendiri ke DPR waktu itu. Bukan berarti mereka tidak menandatangani pasti menerima semua, tapi setidaknya mestinya ya tolonglah minimal ada yang dikembalikan begitu ya. Diberi, ya direspon lah. Direspon gitu ya. Oke, Bang Boy. Ada satupun. Bang Boy, terakhir Bang Boy, ini menarik. Bukan tidak mungkin ke depan kita mengetahui fakta-fakta yang terungkap di pengadilan. Bocoran Bang Boy atau clue-clue yang mungkin informasi saat ini Bang Boy sudah ketahui tentang kasus ini, Bang Boy. Ya, saya tidak pernah bisa membuka di publik gitu. Dalam pengertian, saya pasti akan saya formulasikan di gugatan pra peradilan data-data saya, dengan demikian terkonfirmasi dengan kejaksaan sebagai tergugat dan hakim nanti yang akan menjadi wasit. Itu saya bawa ke tempat-tempat yang beradab lah. Tapi kadang-kadang memang agak pelit saya ketika di pembicaraan publik begini gitu. Tapi yakinlah sebenarnya ini banyak hal yang menjadi ledakan kalau Kejaksaan Agung tegas. Nah, mari kita paksa Kejaksaan Agung tegas dan dituntaskan perkara ini supaya kita tidak pernah tersandera oleh kasus korupsi. Dan mari kita tunggu dengan berdebar-debar gitu, Davi. Baik. Bukan tidak mungkin nanti akan ada tersangka baru ya, khususnya patut diduga tadi dari DPR begitu ya, Bang Boy. Dari kacamata saya harus ada tersangka baru. Harus ada tersangka baru. Satu atau dua. Oke, saya garis bawahi bocoran dari Bang Boy, harus ada tersangka baru. Terima kasih Bang Boyamin Saiman sudah bergabung bersama kami di Sendo Sore. Selamat sore, sehat selalu.